warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak Ketua DKM yang saya hormati, seluruh panitia, hadirin hadirat yang berbahagia. Saya diminta untuk menyampaikan kajian spesial atau kajian khusus tentang ruh Islam dalam pewayangan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, apa orang Pamulang ini ada yang senang wayang? Atau ngerti wayang? Kalau ada, akan kita lanjutkan sesuai dengan tema. Kalau tidak ada, ya kembali ke muludan. Ya, baik. Ibu dan bapak sekalian, judul yang tepat mestinya metode dakwah Islam dalam pewayangan. Sebab wayang itu asalnya Hindu. Di Indonesia ada wayang ini sebelum datang Islam. Kemudian Sunan Kalijaga membuat metode dakwah Islam melalui pewayangan. Insya Allah nanti dijelaskan 40 menit. Jadi setengah 10 sudah selesai. Kalau ada yang bertanya, dikasih waktu lagi 10 menit. Jadi pas 1 jam kurang 10 menit. Ibu dan bapak sekalian, metode dakwah di dalam Islam tadi sudah disampaikan ayat Al-Qur'annya oleh qari'ah. Tadi disampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayat. Ud'u, ajaklah, undanglah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah. Orang banyak menyebutkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah ilmu pengetahuan dan amal perbuatan yang terbaik dan paling utama. Jadi orang menyeru agama Islam harus memiliki hikmah. Jangan habis ngaji, jamaahnya tukaran atau bertengkar. Tukaran itu bahasa Cirebon. Bertengkar. Kata ini boleh, kata ini nggak boleh. Ini mubaliknya kurang memiliki hikmah. Dulu para wali menyebarkan Islam di Indonesia dari
non-Islam menjadi Islam, yang sampai sekarang Republik Indonesia ini Islamnya 87,22%. Tapi Islamnya belum sempurna. Baru menyatakan masuk Islam, baru menyatakan beriman kepada Allah, baru belajar Islam pemula. Harusnya para mubaligh yang sekarang ini menyempurnakan akidah Islam yang berada pada para umat Islam yang ada di Indonesia ini, sehingga menjadi Islam yang sempurna. Karena setiap hari Jumat selalu diwasiatkan oleh khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai manusia, janganlah kamu mati sebelum Islamnya sempurna. Oleh sebab itu, insya Allah saya akan berikan penjelasan, walaupun tidak banyak karena waktu. Di dalam pewayangan, wayang itu ada sebelah kanan dan ada yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu ashabul yamin, kelompok kanan, disebut pendakwah. Orang Jawa tidak ngerti pendakwah. Ashabus shimal disebut astina, asalnya dari asyayatin, kelompok para setan. Asyaiton, asyaitonani, asyayatin. Kalau yang mengerti belajar bahasa Arab, kelompok para setan disebut astina. Kelompok orang-orang yang pendakwah, asalnya pendakwah. Memang orang Indonesia itu kadang-kadang banyak salah dengar, salah ucap. Dulu zaman Belanda ada opsi datang ke pantai, gitu, ingin minum, ada pohon kelapa banyak, duit gan, tembaklah. Orang Sunda kedengarannya ada gan. Tapi sekarang orang Timur, Jawa Timur degan, orang Cirebon dugan. Barangnya itu juga. Ya, nama unta tidak ada di dalam bahasa Arab. Unta itu adanya ibil atau jamal. Tapi ada orang Jawa dulu itu tahu zaman penjajahan itu orang sering bodoh-bodoh. Berangkat haji di sana nanya, ada binatang yang lehernya panjang. Tuan, binatang apa itu? Dijawab oleh orang sananya, hal anta ma'arif. Apa kamu tidak tahu? Karena nanya ditanya lagi, langsung dianggapnya jawaban. Satuan apa kan? Unta yang sarit. Sampai sekarang itu jadi unta. Tidak ada bahasa Arab unta itu. Inggris camel, jamal. Arab ibil. Itulah bahasa. Makanya dalam pewayangan juga banyak bahasa-bahasa yang aneh. Tokoh daripada pendakwah ini dulu waktu Kristennya namanya Dharma Kusuma. Dirubah oleh Sunan Kalijaga menjadi Kunta Ilaiya. Kunta anesira itu Ilaiya bakal balik maring ingsun. Inna lillahi wa inna ilaihi
roji'un. Tapi orang Jawa tidak bisa nyebut punta ilaihi, punta dewa. Tahu ayatnya? Nomor 15. Ya, ashabul yamin, kelompok kanan. Dia mengagem jimat layang kalimat syahadat. Oleh orang-orang yang awam, jimat layang kalimat syahadat. Orang Wetan mengatakan asyhadatain. Tidak bisa juga sekaten. Di Cirebon ada bom sekaten. Itu asyhadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang dimiliki oleh raja pendakwah. Jadi dakwah itu mengajak kepada jalan Allah. Begitu. Oleh karena itu, di dalam ilmu pewayangan, ya, pendakwa itu tidak akan hancur sepanjang jimat kalimat syahadatnya masih utuh. Kalau dicuri oleh setan atau dirusak oleh setan, pendakwa hancur, ambruk. Tapi ibu-ibu tidak ada ngerti ya, atau ngerti semua. Ngerti? Alhamdulillah, itu kan nonton wayang kafir. Kalau jimat layang kalimat syahadatnya hilang, pendakwa itu hancur. Orang Islam kalau layang kalimat syahadatnya itu hilang, hancur. Seperti sekarang ini mau hancur, sebentar lagi. Sebab apa? Banyak orang-orang Islam yang nakwinti sunat secara Islam, kawin secara Islam, mati secara Islam. Yang lainnya nggak cara Islam semua. Hanya nakwinti ya sunat, kawin, mati, minta diurus secara Islam. Yang lainnya kan enggak. Banyak yang belum sholat, banyak yang belum puasa, banyak yang tidak zakat, banyak yang tidak mau menunaikan ibadah haji. Hanya nak binti saja. Atau Islam merpati. Kalau ada jagung, diarurkan, datang semua. Tapi saya kira di Paku langka. Ini kotak diarurkan, datang banyak. Saya sang kuliah. Rencananya sebentar, langsung jadi. Tadi kalau nggak salah sambutan malu dah. Ada kotak, tidak ada kotak, tetap Islam harus dikaji sesuai dengan tema. Baik, yang kedua, tokohnya Islam itu adalah Werkudara atau Bratasena. Wayangnya nomor 13. Wayang ini tidak pernah nyembah kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada rajanya. Karena lambang daripada rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Sholat itu tidak nyembah kepada raja, kepada presiden, kepada gubernur, apalagi tukang bubur, tak pernah nyembah. Siapa yang jadi manusia Islam harus sholat. Kalau ingin sempurna berdiri, kalau sakit boleh sambil duduk, kalau tidak bisa duduk sambil berbaring, kalau tidak bisa berbaring sambil isyarat. Kalau tidak bisa isyarat, baru tidak wajib melaksanakan sholat, tetapi harus disolati. Nanti tuh. Lambang Islam yang kedua itu
dinamakan Islamnya dalam Islam Bima Sakti. Banyak nama sakti. Bima lawan barang sayakti kan bahagia, yaitu sholat dilaksanakan setelah syahadat, tetapi harus melalui Isra dan Mi'raj. Karena itu Bratasena Bima Sakti punya anak yang namanya Gatut Oco. Dalam Islamnya Fatul Khosok. Sholat itu baru datang diperintahkan setelah Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah melalui Mi'raj. Makanya Gatut Kaca itu bisa mabur renyah dari dalam buku, tapi oleh Sunan Kalijaga dimetodakan dalam wayang. Karena memang Rasulullah berangkat ke atas naik buruk. Satu-satunya manusia yang diberi izin kepada Allah untuk menghadap Allah melewati Sidratul Muntaha sampai dengan Mustawa, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus percaya dan yakin aja. Karena kita bukan Nabi, bukan Rasul kuliah, tidak mungkin Mi'raj. Tetapi hasil Mi'raj harus dilaksanakan oleh kita. Setelah Mi'raj turun, Nabi diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Makanya Bratasena tidak boleh nyembah kepada siapapun, sholat tidak boleh nyembah kepada siapapun. Kalau ada Bratasena diperankan oleh jalannya itu nyembah, berarti jalannya perlu di-upgrade. Dulu datang begini. Begitu. Apa sebabnya sholat itu perlu mi'raj? Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu ammaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat yang agama. Kalau orang Islam menegakkan salat berarti dia harus melaksanakan agama. Kalau orang Islam meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Karena itu perlu disempurnakan. Begitu. Satu lagi tokoh yang ketiga aja, yaitu Arjuna atau Janaka. Aslinya menurut Sunan Kalijaga Arju Janaka, Arju ngarep-ngarep isun, Janaka ing swarga panjenengan. Ngerti gak? Paham? Arju saya mengharapkan Janaka kepada surgamu. Makanya orang Islam ketika melaksanakan ibadah puasa, waktu menjelang maghrib itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Betul enggak begitu? Itulah inti Islam, roh Islamnya di situ. Tapi ini metode yang dibuat oleh Sunan Kalijaga untuk menyadarkan umat manusia di tataran Pulau Jawa, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Dulu Banten itu masih Jawa Barat, pengembangan provinsi sendiri. Makanya Arjuna itu betapa pada diri sabta rendah, diri arane gunung, sabta itu pintu. Tadi ada kata itu nomor lain itu ada, itu bahasa Eka Dwi Tri Catur Panca 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Kiri itu gunung, sabta itu 7, rengga itu papak sama. Orang Islam yang ingin mendapatkan surga Allah
harus bertapa pada 4 kali putaran hari-hari di bulan puasa. Hari Jumat dan hari Minggu sama-sama 24 jam. Malam Minggu, malam panjangnya sama dengan malam Senin. Rata. Pada bulan puasa itu semua orang Islam harus bertapa pada Giri Saptaranga, gunung yang sama hitungannya. Sebelum maghrib nggak boleh buka puasa. Kita harus jujur, ya. Mau maghrib pergi ke Cirebon, biar boleh buka puasa di jalan. Jangan. Itulah metode dakwah Islam yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga, sehingga sampai dengan saat ini 87% bangsa Indonesia memeluk agama Islam. Tinggal Islamnya disempurnakan. Yang mengajak Islam jangan bertengkar karena perbedaan ikhtilafiyah. Begitu. Yang ini mengatakan bid'ah, yang ini boleh. Yang ini kalau bid'ah itu fitnah, kalau begitu orang Islam neraka semua. Surganya kosong. Begitu. Bil hikmah, dengan bijaksana, dengan ilmu dan amal yang terbaik dan paling utama. Begitu. Untuk apa? Supaya melaksanakan Islam itu dengan mudah. Rasulullah mengatakan, yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit. Bikin mereka gembira, jangan sampai mereka lari karena metode yang tidak tepat atau benar. Makanya barangkali ada ustaz, ulama di sini, mari bersama-sama kita ajak umat manusia yang sudah mengaku Islam ini melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan kemampuan, bertakwa sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Yang memang mampunya begitu, ya ayo kita ajak sedikit demi sedikit supaya menjadi orang yang sempurna. Begitu, ya. Saya kira cukup yang pendakwa ini. Kemudian yang asyayatin, golongan astina, tokonya Dorna, asalnya Dororna. Begitu, aku celakakan semua mereka, kami celakakan semua mereka. Siapa pendakwa? Yang namanya umat Islam pasti nanti diganggu setan. Siapa yang tidak terganggu setan? Ada 3. Nanti dijelaskan berikut. Rajanya namanya Duryudana, asalnya Burona. Tipuan-tipuan kamu, mereka nipu semua kepada umat Islam. Jadi kalau nonton wayang mesti ngerti masalah itu. Insya Allah nanti paham dengan kita. Begitu. Ya, sekilas saja. Berapa itu? Tak kelihatan ada lampu. Tidak tua matanya. Sudah mengajarkan kok. Itu sedikit sekelumit tentang metode dakwah di dalam Islam. Definisi dakwah: haddun nas alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yafuzu bi sa'adatil ajili wal ajili. A dengan A beda. Ain dengan amjad. Hasunat menyeru manusia. Siapa manusia itu? Manusia pertama dicipta oleh Allah dari tanah. Kata Rasul, kullukum min Adam wa Adamu min turab.
La fadla li'arabiyin ala a'jamiyin illa bitaqwa. Semua manusia ini adalah keturunan Adam. Adam dicipta dari tanah. Ibu dan bapak sekalian, tanah itu yang diejek oleh iblis, direndahkan oleh iblis, sebetulnya mempunyai 3 manfaat yang sangat besar. Kan iblis tidak mau sujud kepada Adam itu karena dia merasa lebih tinggi. Ana khairum minhu, saya lebih bagus dari Adam. Makanya kalau ada manusia yang mengatakan saya lebih hebat dari yang lain, awas tuh dengan bisikan iblis. Yang lebih tinggi Allah, di bawah Allah Rasulullah, di bawah Rasulullah para sahabat yang memperjuangkan agama Islam, di bawah para sahabat adalah tabi'in, di bawah tabi'in tabi'in, dan seterusnya sampai ke bawahnya terendah ulama. Gitu. Dari tanah itu mempunyai sifat utama yang 3. Pertama, jujur. Tanah ditanam kelapa, tumbuh pohon kelapa, buahnya kelapa. Tidak ada tanah yang ditanam kelapa, buahnya pisang. Jujur. Ada nggak? Kejujuran ini ditempatkan di dalam hati. Hati itu jujur. Makanya ibu-ibu sekarang zaman canggih ini anak-anak cerdas, minta duit, nggak ada uang, bapak lu, kalau organisasinya bapak lu, bapak lu, ngasih uang. Disorotkan ada uang 200.000, diambil 100. Anaknya pintar sih. Ini uang nggak ada, kamu ngambil kamu mbak. Oh ibu nggak punya duit kok, kata saya. Katanya nggak punya duit, katanya saya ambil uang. Berarti ibu punya duit, kalah ibu datang. Jujur hati itu. Di dalam bambu tumbuh bambu, di dalam semangka tumbuh semangka. Satu, manusia itu jujur hatinya. Karena kata Rasul, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ingatlah wahai manusia bahwa di dalam jasadmu itu ada mudghah, segumpal darah atau sepotong daging. Karena hati tidak bertulang tapi dalam suci. Jika saluhat, kalau hati manusia bagus, saluhal jasadu kulluhu, mulutnya bagus, tangannya bagus, kakinya bagus. Tapi kalau hatinya lagi kesal, sekalipun pada saudaranya sendiri, anaknya sendiri, adiknya sendiri, suaminya sendiri, ngomongnya beda. Beda dengan pegawai negeri awal bulan 1 dengan 10, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, ngomongnya sama bapaknya luar biasa. Eling-eling dia kan, bapak dari bulan sekelur, tiap bulan dapat gaji, alhamdulillah. Tapi kalau sudah 15 hari ke depan, mata walangan, motor, mikir bayar utang. Itu pegawai begitu, kayak begitu. Di Cirebon, tapi Tangerang mana ada. Oh, gitu ya. Tergantung. Kalau nggak senang sama tetangga, ada tetangga melihat, rengos. Ditegur, pura-pura nggak dengar. Ini, kalau manusia hatinya bagus, bagus semua. Tuh, di konteks ini ada, nggak ada ya? Orang saya lihat juga memang nggak ada di sini, nggak ada kecuali 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Cobalah tanamkan di dalam hati ini iman. Iman itu
ikrarun bil lisan, i'tiqadun bil qalbi akhirat. Kita bikin amal apa-apa untuk ujuk-ujuk amal bagus, kula pun sedekah sampai waktu minggunya punya. As-sadaqatu syai'un 'ajiibun. Sedekah itu adalah sesuatu yang hebat. Tadfi'u ghadaba Rabbi, bisa menghapus murka Allah. Itu tanah dermawan. Yang ketiga, tanah itu bermanfaat. Karena itu manusia dicipta dari tanah, hidup di atas tanah, pulang kembali ke dalam jasadnya, rohnya. Antara satu di antara dua pilihan, nikmat selama-lamanya yaitu surga, menderita selama-lamanya yaitu neraka. Namun demikian ini kita, karena tidak dicipta dari tanah, hendaklah kita memberikan contoh dan bukti bahwa tanah itu jujur, tanah itu dermawan, dan tanah itu manfaat. Insya Allah. Karena itu saya baru terkejut, masjid ini dinamakan Masjid An-Nas. Anas kan manusia dari tanah. Harus tiga-tiganya ini diperlihatkan di masjid ini. Jujur. Orang yang masuk masjid ini jujur semua, insya Allah aman. Dermawan semua, insya Allah nggak ada kemiskinan. Manfaat semua, insya Allah semuanya akan hidup terhormat. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagusnya manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Tanah beda dengan api yang kelompok para setan yang waktu itu rajanya sampai sekarang iblis. Usjudu li Adam, kata Allah, sujudlah kepada Adam. Sujud apa? Sujud penghormatan. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dicipta dari api, Adam dari tanah. Ana khairun minhu, saya lebih bagus dari tanah. Sombongnya iblis memona. Api itu walaupun kerek api kecil, kalau tidak dikendalikan bisa membakar masjid. Harus dikendalikan. Nafsu ini jalan masuknya setan, harus dikendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan, tawuran. Yang banyak itu di Jakarta ada juga di Tangerang. Anak-anak sekolahnya tawuran, masyarakatnya tawuran. Nah itu karena dibisikin. Ente itu golongan terhormat. Diajak masyarakat sana. Terjadi. Kata sana, kamu juga. Yang siapa yang mendudung iblis? Terjadilah tawuran di mana-mana. Itu. Terjadilah penjara, dibakar di mana-mana. Godaan setan. As-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu masuk ke dalam jasad manusia melalui peredaran darah. Karena itu kalau ada orang naik darah, naik hitam, sebetulnya pada hakikatnya adalah naik setan. Rusak semua. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarru nafsi innan nafsala ammaratun bisu. Saya tidak akan membiarkan nafsuku karena nafsu itu selalu mengajak manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Itu. Makanya mari bersama-sama kita kaji ya, metode dakwah Islam ini dengan sebaik-baiknya agar kita semuanya menjadi orang yang baik, berhati baik, patuh kepada Allah, kemudian mampu
melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Karena kita sebagai makhluk sosial itu adalah harus saling tolong-menolong. Ingat bahwa sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati, manusia itu makhluk sosial, bukan makhluk sosial. Manusia itu butuh kepada yang lainnya. Jangankan lagi makanan, senyum butuh orang lain. Betul, butuh nggak? Saya udah kaya, punya mobil banyak, tidak butuh sama kamu. Begitu mati, nggak ada yang potong, butuh. Senyum butuh orang lain. Ini saya ceramah ini butuh bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau saya ceramah sendirian untuk jadi telepon, saya akan kapan habisnya? Manusia itu nempel pada dirinya sendiri, jasa orang lain. Bisa ngomong karena ibu bapak, bisa ngitung karena guru, bisa pidato karena guru. Satu-satunya manusia sendirian tidak akan ada apa-apanya. Makanya bekerja sama dengan baik bersama orang-orang Islam yang baik, apalagi dengan non-Islam. Kerjasama yang baik, jangan kerjasama yang tidak baik. Begitu. Manusia itu makhluk sosial, nempel pada dirinya jasa orang lain. Bisa sholat karena ustaz, bisa ngaji karena ustazah. Jadi ustazah nampaknya kencang sekali. Dari mana itu ustazahnya itu? Di bangunan ya. Begitu. Manusia hablum minallah, dengan Allah kita menyembah. Dengan sesama manusia kita harus baik, hablum minallah, saling membutuhkan, saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Insya Allah masyarakat kita dengan ajaran Islam yang bagus ini akan menjadi orang-orang yang bagus. Mudah-mudahan ada manfaat. Sudah jam 9 seberapa? Cukup? Enggak ada tanya jawab, katanya ada tanya jawab. Langsung aja, seberapa jam lagi tutup. Terus, baik, yuk. Lanjut aja, baik. Sekarang yang 15 menit ini akan saya sampaikan karena tadi disinggung masalah maulid Nabi. Jadi supaya masuk sudah. Katanya ibu-ibu datang nih mau undang. Baik. Itu metode sudah saya anggap selesai, sekarang sudah. Ibu dan bapak sekalian, satu-satunya nabi dan rasul yang menjadi pemimpin dunia dan nanti akhirat hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut khairul anbiya'i wal mursalin. Sebagus-bagusnya, seutama-utamanya para nabi dan para rasul. Jumlah para rasul yang harus diketahui oleh umat Islam ada 25. Dari yang 25 itu ada yang masuk kelompok ulul azmi. Tahu ulul azmi? Nggak tahu? Bukan, riwayat kan? Ulul azmi itu adalah para nabi, para rasul yang mendapatkan ujian yang berat. Di antara nabi-nabi lain, ulul azmi 5.
Satu, Nabi Nuh. Dua, Nabi Ibrahim. Tiga, Nabi Musa. Empat, Nabi Isa. Lima, Nabi Muhammad SAW. Dari yang lima ini, khairul anbiya, Nabi dan Rasul yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Ana waladu sayyidi Adam." Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini pemimpinnya umat manusia di akhirat nanti. Yaumal qiyamati wala fakhra. Tapi saya tidak pernah menyombongkan diri. Lalu di sini kan orang baru jadi gubernur, angel pertemuannya. Ketemu gubernur kan susah. Pemimpin manusia dunia akhirat. Anak sayyidu waladi Adam. Saya pimpinan umat manusia. Yaumul qiyamati wala fakhra. Tapi saya tidak menyombongkan diri. Wa biyadi liwa'ul hamdi. Di tanganku ada bendera yang memuji Allah. Ma min nabiyyin yawma idzin adamu wala siwahu illa tahta liwa'u. Semua nabi selain semua nabi, baik Nabi Adam atau nabi yang lainnya, semuanya bernaung di bawah benderaku. Akhirat. Kita kan belum sampai ke akhirat kalau alam dunia. Kita mau bernaung kepada Rasulullah enggak? Makanya hari kelahirannya dimuliakan. Karena beliau yang nanti memberi syafaat kepada umat Islam, memberi syafaat kepada orang-orang mukmin. Itu Nabi Muhammad SAW. Beliau begitu. Yang kedua, beliau akhlaknya sangat mulia. Dinyatakan di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling luhur akhlak. Apa itu akhlak? Singkatnya, hak. Hormat ke atas, akrab ke samping, dan kasih sayang ke bawah. Hak. Rasulullah SAW kalau sholat tahajud aja, kakinya sampai bengkak-bengkak. Bersyukur kepada Allah, hormat kepada Allah, luar biasa. Kalau kita kaki bengkak kan kesantung. Asam muka. Hormat ke atas, akrab ke samping. Dengan para sahabatnya dekat sekali. Yang muda dijadikan menantu, yang tua dijadikan mertua. Sehingga orang masuk Islam dengan mudah. Yassiru wala tu'assir. Permudah jalan menuju Allah. Jangan dipersulit. Akhlaknya mulia. Innama bu'istu diutammima makarimal akhlak. Saya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Zaman sekarang akhlak sudah pada rusak. Anak membunuh orang tuanya mencolkan mata anaknya, ribut beli keluar. Buku rusak semua. Akhlaknya hancur. Bayangkan, ada anak membunuh ibunya, ada anak membunuh bapaknya, ada bapaknya membunuh anaknya karena tidak ada akhlak. Guru marah di sekolah, diadang oleh muridnya. Gimana Pak? Siapa yang salah? Di sekolah tidak ada pelajaran akhlak.
Belajar agama di sekolah. 1 minggu hanya 2 jam. 1 bulan 2 kali 4, 8 jam. 1 tahun 8 kali 12, 96 jam. 96 jam 1 tahun. Kalau dibikin hari, 4 hari 96 dibagi berapa? Sama dengan 4 jam. 4 hari. Siapa yang anaknya kiai juga belajar agama 4 hari? Mustahil. Ada begini, ngaku Islam, nggak sholat, ngaku Islam, nggak puasa. Mari belajar sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama akan menjadi sempurna. Sekarang ini zaman teknologi canggih. Nonton apa saja dari kamar ada. Nonton gajah bulat karo macan anak. Nonton kebo bulat karo macan anak. Nonton lain-lainnya ada semua. Mari kita awasi anak-anak kita juga menggunakan HP. Masya Allah, Bapak sekalian. Selesai? Habis? Ya, insya Allah. Nanti ada yang ngomong yang mungkin bisa meneruskan saya di sini. Karena saya terima kasih. Ada 2, ya, di dekat sini dan dekat sana. Sebetulnya seorang Tangerang ini, ya, tapi lewat aja nitipkan anak-anak kepada Pak Lurah. Inilah para bapak dan ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan itu dari diri saya sendiri. Kalau ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa. Baik, marilah bersama-sama kita menajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon agar kita diberi iman yang kuat, diberi rezeki yang banyak dan halal, kemudian besok mati ya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa 'indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.